Halo teman-teman investor, saat ini hampir semua emiten sudah merilis laporan kinerja keuangan kuartal 3 2024. Jadi di video kali ini kita akan coba spill lagi mengenai kinerja dari 4 emiten Big Bank. Kenapa 4 emiten Big Bank ini perlu kita cermati? Karena 4 emiten Big Bank ini yang menjadi penggerak IHSG kita ya, penggerak IHSG yang sehat, sekali lagi yang sehat. Kalau yang tidak sehat kita biarkan saja. Apa saja katalisnya dan bagaimana kinerja dari emiten 4 Big Bank ini? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sarankan lagi teman-teman untuk mendownload ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook di mana ebook tersebut ada materi di dalamnya yang menurut saya sangat bermanfaat dalam perjalanan investasi teman-teman semua. Ada mindset investasi yang kita jelaskan dalam ebook tersebut dan ada 3 contoh saham undervalue-nya. Ebook tersebut bisa di-download secara free atau gratis dengan cara klik link melalui link di deskripsi berikut ini ya. Pertama kita bicara mengenai katalisnya dulu. Katalis di bank ini ada beberapa katalis ya. Yang pertama adalah katalis mengenai Presiden Prabowo akan menghapus kredit macet para petani dan nelayan. Sebenarnya katalis tersebut sangat bermanfaat atau sangat bagus untuk kita masyarakat Indonesia, tetapi tidak untuk emiten bank, di mana market merespon negatif dengan adanya berita tersebut. Ini membuat harga saham emiten perbankan, terutama 4 Big Bank ini cukup koreksi ya, turun di minggu kemarin. Padahal kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya penghapusan dari kredit macet tersebut adalah mereka-mereka yang sudah dihapus buku. Alias memang kredit mereka sudah tidak tercatat lagi dalam neraca bank. Sehingga dengan dihapusnya kredit macet tersebut itu tidak akan merubah kondisi atau kinerja dari perbankan itu sendiri. Ya, jadi yang mereka sudah dihapus buku, ya mereka sekalian dibersihkan. Karena yang namanya hapus buku itu memang sudah tidak ada dalam neraca bank, tapi masih tercatat di Bank Indonesia sebagai nasabah macet. Sehingga mereka tidak akan bisa lagi untuk mengajukan kredit lagi. Harapannya dengan dihapusnya mengenai kredit macet mereka, maka sudah dibersihkan nih nama mereka yang tercatat di Bank Indonesia dan mereka bisa meminjam lagi ke bank. Itu katalis yang pertama. Kemudian katalis yang kedua adalah mengenai tingginya suku bunga Bank Indonesia saat ini. Dengan tingginya suku bunga Bank Indonesia saat ini membuat biaya dana menjadi mahal. Ya, kita lihat deposito ini juga tinggi dan itu menggerus laba bersih dari emiten perbankan. Sehingga yang kita tunggu dari katalis untuk emiten perbankan ini adalah menurunnya suku bunga Bank Indonesia. Ya, jadi ketika nanti suku bunga Bank Indonesia berangsur-angsur turun sampai tahun depan mungkin, maka margin dari emiten bank akan naik lagi sehingga akan mendorong laba bersihnya bisa tumbuh lagi melebihi dari pertumbuhan laba di tahun 2024 ini. Oke, Big Bank yang pertama adalah saham BBCA. Ya, kenapa BBCA? Karena BBCA ini merupakan nomor 1 ya untuk market cap dari 4 Big Bank lainnya. Kita lihat langsung saja kinerja untuk emiten BBCA ini posisi September 2024, di mana untuk BBCA terjadi kenaikan pendapatan ya, di mana pendapatan bunganya naik 9% dari 64,4 triliun menjadi 70,2 triliun. Di sisi lain, laba brutonya juga naik 10% dari 55,5 triliun rupiah menjadi 60,9 triliun rupiah. Dan untuk laba bersihnya naik 13% dari 36,4 triliun rupiah menjadi 41 triliun rupiah. Jadi bisa dikatakan untuk emiten BBCA ini walaupun katalisnya negatif, walaupun suku bunga tinggi, tapi BBCA masih bisa menumbuhkan kinerjanya. Ya, harapannya nanti ketika suku bunga turun, kinerja BBCA untuk tahun 2025 nanti bisa lebih tinggi lagi. Ya, semoga saja. Kemudian emiten yang kedua adalah BBRI. Kenapa BBRI? Karena BBRI ini merupakan emiten dengan market cap terbesar kedua ya untuk sektor perbankan. Dan menariknya BBRI saat ini bisa jadi emiten yang terburuk dari sisi performa harga sahamnya. Kenapa? Karena banyaknya NPL. Alias dari nasabah-nasabah mikro yang akhirnya menjadi macet dan hapus buku itu banyak terjadi di BBRI.
Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke kinerja BBRI posisi September 2024, di mana dari sisi pendapatan naik 13%, dari 131,8 triliun rupiah menjadi 148,7 triliun rupiah. Tapi sayangnya pendapatan bunga netonya hanya naik 5% dari 101 triliun rupiah menjadi 105 triliun rupiah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kenaikan pendapatan 13%, tapi kenapa laba bruto hanya 5% alias marginnya mengecil? Salah satunya adalah karena tingginya suku bunga Bank Indonesia membuat beban bunga dari BBRI itu naik. Jadi kita bisa punya bayangan ketika nanti suku bunga turun sampai tahun 2025 nanti, harapannya margin dari BBRI akan kembali naik sehingga growth dari kinerja BBRI akan lebih baik dibandingkan tahun 2024 ini. Lalu bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersihnya hanya naik 2% dari 43,9 triliun rupiah menjadi 45 triliun rupiah. Ya, lagi-lagi laba bersihnya naiknya hanya tipis, padahal dari sisi pendapatan naik cukup bagus. Apa yang membuat kinerja BBRI tertekan selain dari tingginya suku bunga Bank Indonesia? Jawabannya adalah NPL. Jadi untuk nasabah-nasabah mikro, terutama untuk petani maupun nelayan yang menjadi nasabah macet yang muncul di berita saat ini, yaitu kebanyakan adalah nasabah-nasabahnya BBRI. Ya, otomatis BBRI ini kena 2 kali hit dari kenaikan suku bunga tinggi maupun NPL untuk segmen mikronya. Harapannya dengan menurunnya suku bunga Bank Indonesia, kemudian membaiknya daya beli masyarakat, tahun 2025 nanti kinerja dari BBRI bisa lebih baik lagi dibandingkan tahun ini. Kemudian emiten Big Bang yang ketiga adalah Mandiri atau BMRI, di mana BMRI ini merupakan saham dengan market cap terbesar nomor 3 untuk sektor perbankan. Mandiri ini berbeda dengan BBRI, di mana BBRI fokus di usaha mikro dan juga ultra mikronya. Tapi kalau Mandiri dia lebih fokus ke corporate-nya. Kita coba lihat bagaimana kinerja BMRI untuk posisi September 2024. Kenaikan pendapatan 13% dari 98 triliun menjadi 110 triliun. Kenaikan yang bagus tentunya. Tetapi sayangnya pendapatan bunga netonya hanya naik 4% dari 71,8 triliun rupiah menjadi 74,6 triliun rupiah. Ya, faktornya sama, yaitu tingginya suku bunga Bank Indonesia. Kemudian untuk laba bersihnya naik 8% dari 39 triliun rupiah menjadi 42 triliun rupiah. Nah, ini lebih baik ya dibandingkan BBRI. Kenapa? Karena mayoritas untuk nasabah-nasabah Mandiri adalah nasabah-nasabah corporate atau middle up untuk segmen kelas masyarakatnya. Sehingga tidak begitu terdampak karena penurunan daya beli, yang dimana penurunan daya beli ini lebih menyasar atau lebih mengena ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dan emiten Big Bang yang terakhir yaitu BNI atau BBNI, di mana BBNI ini merupakan saham emiten perbankan dengan market cap terbesar nomor 4 di Indonesia. Untuk segmen marketnya ini hampir sama dengan Mandiri, yaitu untuk kelas middle up dan juga corporate ya. Jadi untuk UMKM-nya porsinya cenderung kecil. Dan kita lihat kinerja BBNI untuk posisi September 2024, di mana dari sisi revenue atau pendapatan bunga naik 6%, 46,2 triliun rupiah menjadi 48,8 triliun rupiah. Dan BBNI ini bisa dikatakan bank dengan kenaikan pendapatan bunga terendah dibandingkan dari 3 emiten perbankan lainnya. Dari sisi pendapatan bunga bersihnya ini turun 5% dari 31,1 triliun rupiah menjadi 29,4 triliun rupiah. Artinya bisa dikatakan kenaikan beban bunga dari BBNI jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan dari BBNI. Ya, itulah kenapa pendapatan bunga netonya itu justru turun 5%. Di sisi lain untuk laba bersihnya masih naik 4% dari 15,7 triliun rupiah menjadi 16,3 triliun rupiah. Faktornya adalah adanya pembalikan dari nasabah-nasabah NPL. Jadi kalau BRI tadi itu masih membukukan atau masih melakukan pencadangan karena banyaknya nasabah macet, tapi untuk BBNI ini ada pembalikan pembukuan. Artinya nasabah-nasabah macet ini berangsur-angsur mulai membaik.
Nah, dari 4 emiten perbankan tadi bisa kita simpulkan ya bahwa secara neraca atau secara laporan keuangan yang paling efisien adalah BBCA. Dimana walaupun suku bunga tinggi, kemudian menurunnya daya beli masyarakat yang membuat banyaknya nasabah NPL di segmen menengah ke bawah, BBCA masih bisa survive. Bahkan kenaikan kinerjanya itu masih double digit. Dan kinerja yang paling buruk adalah BBRI. BBRI kena 2 kali hit, yaitu tingginya suku bunga yang membuat beban bunganya naik cukup signifikan, ditambah dengan NPL yang masih terus terjadi, alias pencadangan masih terus dilakukan sampai saat ini. Nah, kira-kira dari 4 emiten perbankan ini kalian sudah hold yang mana nih? Coba tulis pendapat kalian. Kenapa kalian pegang emiten bank tersebut? Oke, mungkin itu sekilas video mengenai review dari emiten perbankan saat ini. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.